Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Video kali ini akan membahas alur cerita anime Overlord Season 1. Anime ini menceritakan tentang seorang gamer yang terjebak di dalam game dan berpindah ke dunia lain bersama guildnya. Anime ini menarik karena berbeda dengan isekai pada umumnya dan memiliki banyak tokoh dengan karakteristik yang beragam. Untuk lebih jelasnya, ini dia ceritanya. Cerita ini dimulai dengan pengenalan teknologi terbaru versi lanjutan dari MMORPG, yaitu di MMORPG, di mana para gamer memasuki dunia virtual dan merasakan seolah-olah mereka ada di dunia nyata. Salah satu game di MMORPG paling populer adalah Yggdrasil yang diluncurkan pada tahun 2126. Sayangnya setelah sekian lama, popularitas Yggdrasil mulai menurun. Para pemainnya mulai meninggalkan game dan developer memutuskan untuk menutup game ini. Salah satu guild terkuat Yggdrasil adalah Ainz Olgone yang berlokasi di makam besar Nazarik. Pemimpin guildnya bernama Momonga. Di hari terakhir sebelum penutupan, Momonga sedang mengobrol dengan anggota guild lainnya, yaitu hero-hero di ruang konferensi lantai 9. Ainz Olgone memiliki 41 anggota yang avatarnya tidak ada satupun berbentuk manusia. Hero-hero pergi dan mengucapkan perpisahan meninggalkan Momonga sendirian di sana. Momonga mengambil senjata guild, yaitu tongkat Ainz Olgone yang kemampuannya hampir setara dengan ward item. Untuk level kekuatan item di Yggdrasil, kalian bisa lihat pada gambar ini. Momonga lalu menemui Pleiades yang dipimpin oleh Sebastian. Pleiades adalah para NPC berpakaian maid yang berspesialis dalam pertarungan. Momonga bersama dengan Pleiades menuju ruang tahta guild yang berada di lantai 10. Di sana Momonga bertemu dengan Albedo, penjaga lantai 10 sekaligus pengawas para penjaga lantai lainnya. Albedo adalah NPC ciptaan Tabula Smaragdina. Saat-saat terakhir di mana server harusnya sudah dimatikan, anehnya Momonga justru masih berada di dalam game. Dia mencoba mengakses fungsi-fungsi game seperti konsol, chat, dan lain-lain tetapi tidak dapat diakses. Momonga justru dikejutkan saat melihat para NPC-nya yang tiba-tiba bisa berbicara dan mempunyai perasaan. Dia memerintahkan Sebastian untuk memeriksa keadaan di luar Nazarik. Momonga mencium bau wangi-wangi dari Albedo di mana fitur seperti itu seharusnya tidak ada di Yggdrasil. Momonga lalu bereksperimen dengan menyentuh opai Albedo sebagai tindakan 18+, tapi masih tidak ada reaksi peringatan dari administrator. Momonga berspekulasi jika saat ini dia sudah tidak lagi di dalam Yggdrasil. Momonga lalu menyuruh Albedo untuk mengumpulkan para penjaga lantai. Setelah itu Momonga berteleportasi ke lantai 6, tepatnya di arena pertarungan. Di sana dia bertemu dengan penjaga lantai 6, yaitu Aura Bella Fiora dan Mare Bello Fiore. Mereka berdua adalah ciptaan buku-buku Cagama. Setelah itu datang Albedo yang membawa para penjaga lantai satu persatu. Penjaga lantai 1, 2, 3, Shaltir Bloodvalen, ciptaan Peroncino. Lalu penjaga lantai 5, Kokitus, buatan warrior Takemi Kazuchi. Dan terakhir penjaga lantai 7, Demiurge, ciptaan Ulbert Alain Odell. Para penjaga lantai bersumpah setia pada Momonga dan akan memenuhi semua tugas mereka tanpa kegagalan. Setelah itu Sebastian datang dan melapor jika sekarang Nazarik dikelilingi oleh padang rumput. Dan dalam radius 1 km tidak ditemukan bangunan, manusia, ataupun monster. Momonga menyimpulkan bahwa Nazarik telah dipindahkan ke dunia baru dan menyuruh Mare untuk menyembunyikan keberadaan Nazarik. Momonga berubah menjadi kesatria hitam dan berteleportasi ke lantai 1. Demiurge menemani Momonga yang ingin keluar sebentar dari Nazarik. Momonga terbang ke langit dan kagum dengan keindahan dunia baru. Dia sempat bercanda untuk menguasai dunia baru, tapi Demiurge salah paham karena mengira tuannya sedang serius. Momonga melihat Mare yang menyembunyikan dinding Nazarik dengan menggunakan gundukan tanah. Dia pun memuji kerja bagus dari Mare. Momonga menggunakan cermin penglihatan jarak jauh untuk melihat keadaan beberapa kilometer di sekitar Nazarik. Dia menemukan sebuah desa bernama Karne yang diserang oleh para kesatria. Awalnya Momonga tidak peduli, tapi setelah melihat wajah Sebas, dia menjadi teringat orang yang menciptakan Sebas, yaitu Touchme. Touchme pernah menyelamatkan Momonga saat dia hampir terbunuh oleh player lain.
Karena itu, Momonga memutuskan untuk menyelamatkan desa itu sebagai upaya balas budi. Momonga lalu berteleport ke pinggiran desa dan bertemu dengan Henry Emot beserta adiknya yang hampir terbunuh oleh para ksatria. Momonga langsung mengaktifkan sihir tingkat 9, Grab's Heart, yang menghancurkan jantung ksatria di depannya. Momonga juga menggunakan sihir tingkat 5, Dragon Lightning, yang membunuh ksatria lainnya dengan mudah. Momonga mengubah jasad ksatria itu menjadi undead level menengah, yaitu Death Knight. Dia menyuruh Death Knight untuk membunuh semua ksatria yang menyerang desa Karne. Albedo juga sampai di tempat Momonga dalam keadaan full armor. Momonga lalu memberikan potion penyembuh untuk mengobati punggung Henry. Dia juga memberikan item yang digunakan untuk mensummon para goblin pada Henry. Saat Momonga dan Albedo sampai di desa, Death Knight telah membantai banyak ksatria. Momonga mengampuni para ksatria yang masih hidup dan menyuruh mereka kabur. Momonga memakai topeng agar penduduk desa Karne tidak takut melihatnya. Dia memperkenalkan dirinya dengan nama Ainz Olgon. Ainz menyelamatkan desa Karne untuk mendapatkan informasi tentang dunia baru dari kepala desa. Beberapa di antaranya adalah mata uang Yggdrasil tidak berlaku di dunia ini. Desa Karne adalah bagian dari wilayah negara Re-Styes Kingdom. Selain Re-Styes Kingdom, ada dua negara besar manusia lain, yaitu Baharut Empire dan Selain Theokrasi. Di dekat desa Karne juga ada kota bernama Erantel yang memiliki guild petualang. Setelah itu, pasukan ksatria dari Re-Styes Kingdom yang dipimpin Gazev Stronov tiba. Gazev mengucapkan terima kasih pada Ainz karena telah melindungi desa Karne. Pelaku penyerangan desa Karne adalah Nigun Gridlewin dari Selain Theokrasi. Selain Theokrasi memiliki 6 kesatuan militer yang dikenal dengan nama Six Scripture. Salah satu kesatuan itu adalah Sunlight Scripture yang dipimpin oleh Nigun. Nigun mendapatkan perintah untuk membunuh ksatria terkuat dari Re-Styes Kingdom, yaitu Gazev Stronov. Gazev yang tahu tujuan mereka lalu keluar dari desa dan bertarung melawan mereka. Sayangnya Gazev dan pasukannya kalah melawan pasukan Sunlight Scripture yang dibantu banyak Archangel Flame. Archangel Flame adalah monster ras angel tingkat rendah yang menggunakan sihir tingkat 3. Ainz menteleportasikan Gazev dan pasukannya kembali ke desa, sedangkan dia menggantikan Gazev untuk melawan Sunlight Scripture. Ainz menghancurkan semua Archangel Flame dengan mudah memakai sihirnya. Nigun lalu memerintahkan Principality Observation, ras angel yang menggunakan sihir tingkat 4 untuk menyerang Ainz. Tapi Ainz dengan mudah membakarnya sampai tak bersisa. Nigun lalu mengeluarkan kartu asnya, yaitu Dominion Authority, ras angel yang menggunakan sihir tingkat 7 untuk menyerang Ainz. Tapi Ainz justru merasa senang karena dia akhirnya merasakan sedikit rasa sakit di dunia baru ini. Lagi-lagi Ainz melenyapkannya tanpa kesulitan sama sekali. Semua monster ras angel yang dibawa Sunlight Scripture ini berasal dari Yggdrasil. Karena Ainz memiliki banyak pertanyaan pada mereka, Ainz memutuskan untuk menangkap Nigun dan pasukannya. Di Nazarick, Momonga mengumumkan bahwa mulai sekarang dia akan mengganti namanya menjadi Ainz Olgon dan memerintahkan NPC-nya untuk menyebarkan namanya. Momonga berharap dia bisa bertemu lagi dengan temannya jika nama Ainz Olgon tersebar ke seluruh dunia baru. Ainz Olgon dan salah satu Pleiades-nya yang bernama Narberal Gamma menyusup ke kota Erantel untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia baru. Mereka berdua mendaftar sebagai petualang tembaga, petualang tingkat terendah. Untuk tingkatan para petualang, kalian bisa lihat pada gambar ini. Sebagai petualang, Ainz menggunakan nama samaran sebagai Momon dan Narberal sebagai Nabe. Karena perkelahian dengan mob, Momon tidak sengaja menghancurkan potion milik Brita. Momon pun mengganti dengan potion healingnya. Setelah itu, Brita pergi ke toko farmasi untuk menilai item yang baru saja dia dapatkan dari Momon. Brita bertemu dengan pemilik toko yang bernama Enfiria Bareare. Enfiria menemui neneknya Lizie Bareare untuk menilai potion yang dibawa Brita. Semua potion di dunia baru berwarna biru, sedangkan potion berwarna merah yang dibawa Brita adalah potion sempurna yang keberadaannya seperti mitos. Lizie lalu menyuruh Enfiria untuk mencari Momon. Di guild petualang, Enfiria meminta Momon untuk menjadi pengawalnya saat pergi ke desa Karne mengumpulkan tanaman herbal. Momon juga mengajak Sword of Darkness, partai peringkat silver, untuk ikut bersama mereka. Di tempat lain, kita diperlihatkan karakter yang bernama Clementine, mantan anggota Black Scripture.
Black Scripture adalah kesatuan terkuat di antara Six Scripture yang anggotanya berjumlah beberapa orang saja tapi memiliki kemampuan yang sangat kuat. Clementine mengunjungi Khajiit Del Badantel, salah satu pemimpin kultus kematian yang beranggotakan para Necromancer. Clementine menunjukkannya salah satu harta karun terbesar selain teokrasi yang dia curi, yaitu Crown of Wisdom. Manusia di dunia baru hanya bisa menggunakan sihir sampai tingkat 3 saja. Tapi dengan Crown of Wisdom, manusia yang memakainya akan bisa merapalkan sihir di atas tingkat 3. Clementine mengajak Khajiit bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Kelompok Momon sedang melakukan perjalanan ke desa Karne. Tiba-tiba mereka diserang gerombolan goblin dan ogre. Untungnya mereka bisa mengatasi para goblin dan ogre dengan mudah berkat bantuan Momon. Party Sword of Darkness kagum melihat kekuatan Momon dan memperkirakan kekuatannya setara dengan petualang tingkat Adamantite. Di tempat lain, Khajiit menciptakan para undead untuk bersiap melakukan pertempuran. Kelompok Momon tiba di desa Karne dan bertemu dengan Henry beserta pasukan goblinnya. Pasukan goblin yang bersama Henry adalah goblin yang berasal dari item yang dulu diberikan Ainz pada Henry. Henry menjelaskan pada Enfiria jika dirinya pernah mendapatkan potion merah dari Ainz. Enfiria mendapatkan kesimpulan bahwa Ainz dan Momon adalah orang yang sama. Enfiria mengucapkan terima kasih pada Momon karena telah menyelamatkan Henry sebelumnya. Kelompok Momon mulai mengumpulkan tanaman herbal di hutan besar Top. Enfiria menceritakan jika di dalam hutan Top ada monster kuat yang telah hidup ratusan tahun. Momon yang tertarik dengan monster itu lalu masuk ke dalam hutan untuk mencarinya. Sayangnya Momon justru kecewa setelah melihat monster itu hanyalah hamster raksasa. Momon lalu menjinakkannya untuk dijadikan peliharaan dan memberinya nama Hamsuke. Setelah menyelesaikan misi dari Enfiria, mereka kembali ke Erantel. Enfiria bersama Party Sword of Darkness akan membongkar tumbuhan herbal di toko farmasinya. Sementara Momon dan Nabe akan mendaftarkan Hamsuke ke guild petualang. Alangkah terkejutnya Enfiria saat dia sampai di rumah. Di sana dia sudah ditunggu oleh Clementine. Clementine menjelaskan dia membutuhkan Enfiria untuk mengendalikan Crown of Wisdom. Clementine dan Khajiit berniat menggunakan Enfiria sebagai alat untuk merapalkan sihir tingkat 7 Undead Army. Demi melindungi Enfiria, Party Sword of Darkness selalu bertarung melawan Clementine. Di luar guild petualang, Momon bertemu dengan Lizie. Lizie membawa Momon dan Nabe ke rumahnya. Namun sayang, mereka justru menemukan Party Sword of Darkness yang telah mati. Momon lalu menyelidiki kemana Enfiria diculik. Dengan menggunakan scroll pendeteksi, Momon dan Nabe berhasil melacak keberadaan Enfiria, yaitu di kuburan Erantel. Momon langsung bergegas pergi ke sana bersama dengan Nabe. Di sana mereka bertarung melawan undead tingkat rendah yang jumlahnya sangat banyak. Karena tidak ingin berlama-lama, Momon mensummon undead tingkat menengah yaitu Jack the Ripper dan Corpse Collector untuk membereskan semua undead yang ada. Momon dan Nabe lalu bertemu dengan Khajiit dan Clementine. Momon berniat melawan Clementine sedangkan Nabe akan melawan Khajiit. Nabe mengeluarkan sihir tingkat 3 Electrosphere dan berhasil melumpuhkan Necromancer di sekeliling Khajiit. Khajiit hanya tertawa karena Nabe salah memilih lawan. Khajiit lalu mensummon Skeletal Dragon yang memiliki ketahanan mutlak terhadap sihir tingkat 1-6. Bagi seorang Magic Caster, monster tipe seperti ini adalah halangan terbesar untuk mereka. Nabe kesulitan melawan 2 Skeletal Dragon sekaligus. Sebelumnya, Nabe hanya diperbolehkan untuk mengeluarkan sihir sampai tingkat 3 saja. Tapi karena tidak bisa menang, Ainz memperbolehkan Nabe untuk mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Nabe menunjukkan sosoknya yang asli dengan berubah menjadi mate petarung. Nabe menunjukkan pada Khajiit bahwa dia bisa menggunakan sihir tingkat 5, teleportasi dan bisa membunuh Khajiit kapanpun dia mau. Tapi bukan itu kemenangan yang diinginkan Nabe. Nabe mengeluarkan sihir tingkat 7 Chain Dragon Lightning yang dengan sekejap menghancurkan 2 Skeletal Dragon sekaligus melenyapkan Khajiit. Di sisi lain, Clementine menunjukkan skill yang tidak ada di Yggdrasil bernama Martial Art. Martial Art biasanya digunakan para warrior di dunia baru untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Clementine menusukkan kedua pedangnya pada lubang mata Ainz dan membakarnya, tapi tidak berpengaruh apa-apa. Ainz selalu memeluk Clementine sekuat tenaga sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Ainz menunjukkan sosoknya yang sebenarnya dan membuat Clementine terkejut. Ainz langsung meremukkan tubuh Clementine dan dia mati seketika.
Ain selalu menyelamatkan Enfirea dan menghancurkan Crown of Wisdom. Berkat jasanya, Momon dan Nabe mendapatkan promosi kenaikan menjadi petualang tingkat mithril. Di markas bandit, Shaltir bersama dengan anak buah vampirnya mencari orang kuat untuk dijadikan bawahan bagi Nazarick. Di sana dia bertemu dengan Brain Anglass. Brain menggunakan martial art yang telah dilatihnya. Dari radius 3 meter, semua orang yang masuk lingkupnya tidak akan bisa menghindari serangannya. Sayang, kepercayaan dirinya runtuh seketika setelah Shaltir dengan mudah menangkap pedangnya. Semua tebasan Brain dihalau dengan mudah dan membuat Brain ketakutan. Dia langsung lari terbirit-birit untuk menyelamatkan dirinya. Shaltir lalu berubah ke mode True Vampire dan membunuh semua bandit yang ada di sana. Sayangnya, Brain berhasil lolos dari tangkapannya. Saat menyusuri hutan, Shaltir bertemu dengan sekelompok orang kuat yang tidak lain adalah Black Scripture. Mengetahui lawannya bukan sembarangan, Shaltir langsung mengeluarkan senjata kelas Divine-nya, yaitu Split Lance. Di sana juga ada orang bernama Kaire yang memakai world class item yaitu Downfall of Castle and Country. Item itu ia gunakan untuk mengendalikan pikiran Shaltir. Sebelum Shaltir terkena cuci otak secara menyeluruh, Shaltir berhasil melukai Kaire dan membunuh salah satu anggota Black Scripture yang melindunginya. Ainz mendapatkan kabar jika Shaltir telah terkena sihir pengendali pikiran dan memutuskan untuk mencarinya. Albedo dan Ainz tiba di lokasi Shaltir. Ainz selalu menggunakan cincin kelas Divine yang bernama Shooting Star. Cincin ini sangat langka karena bisa membuat pemakainya menggunakan sihir tingkat super. Sihir tingkat super adalah sihir yang lebih kuat dari sihir tingkat 10. Ainz merapalkan sihirnya Wish Upon Star yang bisa mengabulkan permintaan pemakainya. Ainz meminta untuk membatalkan sihir pengendali pikiran yang mengontrol Shaltir, tapi usahanya gagal. Karena bahkan sihir tingkat super tidak mempan, Ainz pun sadar jika Shaltir telah dikendalikan oleh ward item. Ainz tidak menyangka jika di dunia baru ada ward item dari Yggdrasil. Ainz dan Albedo pergi ke ruang harta di Nazarick dan bertemu dengan Pandora's Actor. Pandora's Actor adalah ciptaan Momonga yang ditugaskan untuk menjaga ruang harta. Ainz berniat untuk mengambil beberapa item yang akan dia gunakan untuk membunuh Shaltir. Ainz telah sampai kembali di lokasi Shaltir berada. Sebelum memulai pertarungan, Ainz terlebih dahulu memberikan buff pada dirinya sebanyak mungkin. Setelah persiapan selesai, Ainz langsung menyerang Shaltir dengan sihir tingkat super, Fallen Down, yang menyebabkan kerusakan besar pada struktur tanah di sekitar Shaltir. Shaltir sekarang sudah berada di mode full armor. Ainz dan Shaltir mulai beradu serangan sihir tingkat tinggi dan saling melukai satu sama lain. Shaltir lalu mengeluarkan skill andalannya, yaitu Einherjar, yang menciptakan klon tier 1 squad dirinya yang asli. Shaltir juga mesummon bawahan lalu membunuhnya dengan Split Lance untuk memulihkan lukanya. Klon Shaltir terus menyerang Ainz. Ainz akhirnya menunjukkan skill andalannya juga, The Goal of All Life is Dead, yang langsung membinasakan apa saja dalam radius 100 meter, termasuk tier 1 Shaltir dan makhluk-makhluk summonnya. Sekarang Ainz sudah kehabisan MP atau mana, begitu pula dengan Shaltir. Tapi kondisi Shaltir lebih unggul karena dia adalah tipe petarung. Saat Shaltir menyerang Ainz, tiba-tiba Ainz sudah mengenakan armor perak milik Touch Me. Armor ini lebih kuat dari segala senjata kelas Divine. Tidak mungkin Split Lance milik Shaltir bisa menembus armor ini. Setelah itu Shaltir kesakitan karena dadanya tertebas Takemi Kazuchi MK8, senjata milik warrior Takemi Kazuchi. Ainz menyatakan bahwa saat ini dia memiliki kekuatan dari 41 makhluk tertinggi dan tidak mungkin Shaltir bisa mengalahkannya. Ainz pun memotong lengan kiri Shaltir. Dia terus menyerang Shaltir dengan berganti-ganti senjata milik para makhluk tertinggi. Ainz selalu mengakhiri hidup Shaltir dengan sihir tingkat super Fallen Down yang menghancurkan seluruh tubuhnya. Ainz selalu kembali ke ruang harta bersama anak buahnya untuk menghidupkan kembali Shaltir. Dengan mengorbankan 500 juta emas Yggdrasil, Shaltir berhasil dihidupkan kembali. Berkat jasa Momon dan Nabe yang telah membunuh vampir kuat di dekat Erantel, Guild Petualang mempromosikan Momon dan Nabe menjadi petualang Adamantite, petualang tingkat teratas. Oke, itu tadi adalah alur cerita keseluruhan anime Overlord Season 1. Video selanjutnya akan membahas Overlord Season 2-nya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa.